sahabat, kita kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk membicarakan masalah-masalah yang kita lihat, kita hadapi, kita pergumulkan di tengah-tengah masyarakat, masalah politik, sosial, ekonomi, ya tentu dilihat juga dari perspektif iman Kristen. Bersama saya Pendeta Rosa sebagai pemandu percakapan kita. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang korupsi dan tantangan demokrasi. Dan untuk mempercakapkan ini sudah datang di studio narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda, Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih Pak Danus. Ya, terima kasih selalu berkomitmen untuk memberi pencerahan di acara Gema Kasih Indonesia. Ya, Pak Pendeta Darwin adalah pendeta GKI dengan tugas khusus sebagai sekretaris satu dari BPM SOGK Jawa Barat, sedang menyelesaikan disertasi di UI di Fakultas Sospol ya Pak. Ilmu politik. Ilmu politik ya. Jadi kalau ngomong masalah negara, demokrasi, kita punya narasumber yang tepat karena memang itu ilmu yang ia tekuni dan seorang pendeta ya. Jadi dalam ada dua hal dalam dirinya sekaligus, seorang pendeta, seorang teolog dan seorang yang mendalami ilmu politik. Pak Darwin, kita bicara mengenai korupsi dan tantangan demokrasi. Dalam episode yang lalu dengan Pak Darwin juga Pak Darwin sudah mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi IPK, persepsi korupsi di Indonesia sekarang itu sama dengan ketika Pak Jokowi baru mulai memerintah. Artinya kurang lebih 8 tahun 9 tahun yang lalu. 9 tahun lalu. Oke. Ya. Walaupun sempat bagus. Sempat bagus ya. Sempat bagus tapi ya kembali lagi ke titik awal. Kalau dalam analisa Pak Darwin, apa sih yang membuat korupsi ini kok ya saya nggak bisa hilang lah ya, karena dari negara mana juga pasti ada korupsinya, tergantung besar-besar. Tapi mengapa korupsi ini tidak kunjung mengalami penurunan? Ya kalau secara politik, sistem demokrasi yang berlangsung di banyak negara ini adalah sistem demokrasi kapitalistik. Pada satu sisi demokrasi itu memang merupakan gagasan luhur bagaimana menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran untuk semua rakyat atau sebagian besar rakyat paling sedikit. Nah, tetapi demokrasi yang luhur itu tidak ada di ruang hampa, melainkan ada dalam konteks budaya masyarakat sekarang yang kapitalistik, Pak. Apa itu budaya kapitalistik? Budaya yang menganggap penting materi. Budaya yang menganggap sukses orang kaya. Budaya yang menganggap orang yang punya banyak harta itu orang yang keren hidupnya. Nah, dalam praktek politik di banyak negara, demokrasi kapitalistik itu seringkali menjadi semacam pasangan yang tepat satu sama lain. Demokrasi salah satu muaranya adalah kekuasaan. Ketika mencari kekuasaan dalam proses pemilu, berada dalam budaya kapitalistik. Makanya tidak heran apa yang disebut dari ilmu politik itu bahwa upaya politik mencari suara perlu political cost, ongkos politik, sosialisasi visi misi, lalu mengenalkan siapa dia, track record, reputasi dan seterusnya, itu political cost. Tetapi karena ada demand masyarakat yang materialistik, yang rakus duit, ini ngomong apa adanya, kemudian political cost itu berubah jadi money politik. Dan di banyak negara demokrasi, money politik dengan berbagai macam turunannya itu seringkali terjadi. Nah, itu pertama. Kenapa korupsi nggak bisa hilang? Karena mulai dari saat mencari kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan, mereka-mereka ini membeli dengan uang. Kalau hitung-hitungan teoritis, gaji yang didapat ketika berkuasa itu kan nggak sebanyak ketika dia keluar uang. Apa iya orang-orang yang hidup di masa kapitalistik ini mau rugi ketika jadi penguasa? Kan ketika dia berkuasa ya dia akan mencari tambahan atau mengganti uang yang hilang. Ketika proses politik itu mengharuskan mereka mengeluarkan money politics, bukan political cost. Itu pertama. Yang kedua, seringkali masyarakat demokrasi mengasumsikan ketika penguasa sudah terpilih,
maka dengan sendirinya sistem politik itu menjamin bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Percaya begitu saja, mengandaikan akan baik. Padahal tidak demikian. Nggak ada kontrol ya. Nah, ketika eksekutif tidak dikontrol soal anggaran oleh legislatif, rakyat percaya itu sudah selesai, kami sudah bertanggung jawab memilih 5 tahunan. Nah, disinilah proses yang istilahnya itu ada black box, kotak hitam, kita nggak bisa ngelihat di belakang layar politik lagi pada ngapain, eksekutif dengan legislatif. Ada proyek apa kita nggak tahu. Ada kesepakatan apa kita nggak tahu. Ada kesepakatan seperti apa kita nggak mengerti. Nah, seringkali ini yang juga membuat orang bisa secara sembunyi-sembunyi melakukan tindakan koruptif. Tapi yang menurut saya mendasar sih Pak, karena budaya materialisme itu sangat kuat. Apalagi ada pepatah Tiongkok yang bilang, tidak ada satu orang pun yang kuat menahan peluru emas. Uang materi itu susah ditolak, gitu kira-kira. Apakah kalau begitu dapat saya katakan bahwa kalau tingkat korupsi ini masih belum menurun juga, itu bukan pertama-tama karena para pelaku politik kita sebenarnya punya jiwa koruptif yang begitu luar biasa, tapi karena rakyat kita yang rakus akan uang. Apa begitu? Bisa ya, bisa tidak. Yang politis ini juga rakus uang. Saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan Pak Ahok. Pak Ahok tuh pernah bilang begini, Pak. Menurut saya menarik. Kalau kamu milih orang, jangan kamu pilih orang yang sudah kaya, lalu kamu berpikir kalau orang kaya itu nggak akan korupsi. Udah beres, dia udah punya uang. Jangan. Kenapa? Bisa jadi orang kaya itu korupsinya malah lebih besar dibanding orang yang tadinya memenuhi kebutuhan dasar saja susah. Dia kalau makan biasa, makan sehari 10.000, bisa makan yang harganya 50.000 itu udah puas. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan setiap hari 500.000, dia perlu makan yang di atas itu. Dan itu nilai penggelapan uangnya lebih tinggi. Karena itu kata Pak Ahok, yang harus kita cari adalah mereka-mereka yang punya karakter bagus. Nah, kita punya misalnya teladan Pak Muhammad Hatta. Bagaimana dia sangat-sangat sederhana, bagaimana dia bilang cukup adalah cukup, bagaimana dia nggak punya sepatu loh sebagai pemimpin republik. Sepatu yang bagus maksudnya ya? Sepatu yang bagus, yang belly. Dia pengen punya belly. Saya baca. Iya, dia pengen punya belly tapi nggak bisa beli pun ya sudah. Nah, jadi yang salah sebetulnya bukan rakyat yang disalahkan. Ya semua salah karena rakus duit. Kira-kira begitu. Artijo misalnya, Hakim Artijo juga sama. Hakim Artijo ada juga. Nah, perlu lebih banyak orang-orang seperti ini dan kita yakin sebetulnya ada. Sayangnya orang-orang seperti ini mungkin nggak tertarik masuk politik. Soal karakter, karena tadi kalau Pak Darwin mengatakan bahwa kos politiknya memang lebih besar dibanding dengan gaji yang diterima ketika menjabat jabatan politik tertentu. Tapi saya pernah dengar tuh dari Ahok dan beberapa pemimpin bahwa sebenarnya kalau dihitung-hitung gajinya itu lebih banyak, lebih dari cukup untuk menghidupkan ya. Ya, atau kalau dengar Krisdayanti ngomong gaji anggota dewan, iya, besar sekali ya. Ya, apa yang kurang lagi? You mau ngapain lagi gitu loh. Jadi persoalannya bukan pada nilai uang yang kurang atau lebih, persoalannya pada karakter seorang. Dia cukup atau tidak? 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun buat orang yang karakternya tidak benar ya tidak cukup. Yang kemarin kasus pegawai Kementerian Keuangan Pak Rafael Alun. Iya. Kalau meninggal itu uangnya buat apa segitu banyak gitu kan? Ya. Dan itu memukul Ibu Sri Mulyani ya, karena gaji mereka udah sebetulnya sudah lebih tinggi dari yang lain-lain. Betul Tetap sekali. Korupsi juga. Masih korupsi. Jadi bukan soal di karakter, kultur, karakter. Dan demokrasi membuka peluang untuk korupsi. Demokrasi kapitalistik memberi apresiasi terhadap orang-orang yang kaya, termasuk kita, masyarakat kita. Ya kan, kita kadang-kadang jemaat misalnya mendidik anak supaya jadi orang kaya, bukan menjadi orang yang punya karakter, rendah hati. Nah, ini yang kemudian namanya budaya itu kan sesuatu yang dianggap
value bersama yang kita harus ikuti. Kalau tidak kita ngerasa nggak di situ gitu, nggak diterima. Nah kalau kulturnya seperti itu, maka demokrasi yang demikian agak susah membuat keadilan semakin terwujud, korupsi semakin berkurang. Apakah itu berarti bahwa semakin matang sebuah negara berdemokrasi, semakin tinggi tingkat korupsinya? Ada studi yang seperti itu, walaupun yang menolak banyak, karena begini, demokrasi itu juga meminimalisir korupsi oleh karena ada transparansi, ada check and balances dibanding otoritarianisme. Ya, kalau otoriter nggak ketahuan yang korupsi siapa karena nggak ada yang kontrol. Demokrasi sih lebih bagus, tapi demokrasi tidak menjamin keadilan terwujud. Negara-negara demokrasi kapitalistik seperti Amerika itu kan, atau Perancis itu banyak sekali orang miskin, Pak. Tapi juga ada segelintir orang yang menguasai aset nasional sedemikian besar. Jadi kalau begitu demokrasi sebenarnya membuat juga keadilan ekonomi atau keadilan sosial itu semakin susah dicapai. Kalau kita lihat, kalau Amerika, ya kita lihat kan di TV juga sekarang, di berita bukan di TV lah, di media sosial, banyak para orang yang homeless sekarang ini kan, benar. Itu kan kampiun demokrasi. Kalau negara yang seperti Amerika tidak bisa juga mewujudkan keadilan ekonomi sosial, berarti apa kita nggak punya harapan meskipun kita telah memilih demokrasi? Karena bagaimanapun tidak ada sistem lain yang lebih bagus dari demokrasi sekarang. Apakah kita ditakdirkan ada? Demokrasi individualistik kapitalistik begitu muaranya. Dan kita one man one vote bebas gitu, arahnya ke sana. Kalau kita tidak melakukan semacam paradigm shift, ya endingnya sih akan ke sana menurut saya. Tetapi ada rute lain yang bisa kita tempuh. Misalnya negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, itu negara yang disebut negara sosial demokrasi, itu memperjuangkan kesejahteraan bersama. Misalnya orang-orang yang kaya, boleh, silakan Anda kaya. Tapi untuk kekayaan yang Anda dapat, pajak yang Anda harus berikan juga pajak progresif sangat besar jumlahnya. Itu buat apa? Buat fasilitas publik, buat orang-orang yang perlu dibantu secara pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Nah, sebetulnya Pancasila sih spiritnya ke sana ya, Pak. Jadi ada alternatif sebenarnya ya. Tapi bisa seperti apakah sebulan misalnya agak detail tentang ini bahwa dan apakah Indonesia kita ini yang punya Pancasila tadi punya prospek untuk tidak menjadi negara demokrasi kapitalis setelah beberapa informasi berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Ernest Larus. Sebagaimana percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Kita bicara mengenai korupsi dan tantangan demokrasi. Pak Darwin tadi kan, Pak Darwin menyebut ada negara Skandinavia. Ya. Nah, yang bisa menjadi semacam contoh. Nah, apakah apa yang bisa dilakukan ya agar demokrasi ya sebagai sistem pemerintahan yang relatif masih dibanding dengan yang lain-lainnya itu relatif lebih baik ya. Apa yang dilakukan supaya demokrasi itu setidaknya mengurangi tingkat korupsi dan membuat tadi upaya memperjuangkan keadilan ekonomi atau sesuatu itu mencapai titik seimbang yang tepat. Kan dalam pandangan saya, pertama tidak mungkin bahwa semua rakyat itu punya harta yang sama. Pasti ada ketimpangan, nggak mungkin. Tapi apakah ada titik seimbang yang tepat terhadap itu sampai kita mencapai itu? Dan sama korupsi nggak bisa dihilangkan, ya. Tapi bagaimana apa yang perlu agar dengan sistem demokrasi ini kita masih bisa tetap menekan angka korupsi dan keadilan sosial bisa diperjuangkan? Iya Pak. Dan negara-negara yang Pak Adrianus bilang itu istilahnya welfare states, negara-negara kesejahteraan. Jadi mereka mengedepankan atau memberi ruang bagi tiap warga negaranya bekerja, mencari uang, dan lain-lain, sama seperti negara demokrasi yang menjamin kebebasan. Tetapi mereka sadar bahwa iklim kebebasan itu perlu diregulasi, diatur oleh pemerintah sebagai semacam wasit, agar tidak yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Sebab kompetisi bebas dalam kehidupan bersama ya pasti mendatangkan ketidakadilan. Yang kuat akan makan yang lemah. Iya, di mana-mana seperti itu. Saya pernah misalnya ngobrol dengan teman, ya kalau dibebaskan semua orang di jalan tol, ya mobil yang cc-nya besar, seradak seruduk bisa sampai duluan, yang lain enggak. Atau yang pakai rotor seperti sekarang ini. Nah, perlu diatur. Nah, pemerintah melakukan regulasi salah satunya dengan misalnya mengenakan pajak yang tinggi buat mereka-mereka yang penghasilannya berbeda-beda gitu. Dan pajak ini sangat tinggi nilainya. Sehingga apa? Sehingga nilai pajak ini dipakai untuk membantu kebutuhan masyarakat secara bersama. Negara-negara di sana pendidikannya bagus, jaminan kesehatannya bagus, dan relatif sama. Yang nggak ada kelas-kelasan gitu ya. Orang yang seperti apapun ya sakit begini, perlakuannya cenderung sama. Nah, kalau demikian halnya negara mengatur, kan orang juga kemudian berpikir 1000 kali ketika mau kaya sekaya-kayanya. Karena nggak ada privilege yang berbeda, di mata negara kamu tetap sama, di mata hukum kamu tetap sama. Nah, Pancasila menurut saya punya gagasan dasar ke arah sana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cuma menurut Pak Todung Mulya Lubis, dia dubes di salah satu negara Skandinavia, dia pernah menulis, sayangnya itu belum diterjemahkan dalam sistem sosial ekonomi yang koheren di negara kita. Satu sama lain masih bertolak belakang gitu. Nah, jadi ada solusi, ada. Cuma apakah kita mau menempuh rute tersebut? Nah, ini perlu kesungguhan dan kesepakatan bersama. Jadi demokrasi Pancasila sebenarnya menyediakan semacam pagar-pagar agar kebebasan individu itu tidak merampas kebutuhan dari anggota masyarakat yang lain. Mestinya kan Pak.
kalau dari sisi substansi kan begitu, persatuan Indonesia. Demokrasi individual yang cenderung bebas tidak boleh dilakukan kalau itu merusak persatuan misalnya. Kritisisme berlebihan tidak boleh dikerjakan kalau itu kemudian melukai perasaan. Nah, kalau koridor yang Bapak bilang itu tetap kita perhatikan, ada spirit kolektif yang membuat kita mestinya memikirkan yang lain, termasuk dalam hal ekonomi. Jadi dengan sebut tadi kan pajak progresif misalnya tadi itu, dan yang berpenghasilan sebut dari berapa ke berapa itu sangat tinggi pajaknya, membuat orang tidak akan mengumpulkan atau mencari uang sebanyak-banyaknya, karena kalau you dapat uang banyak, you juga akan mengeluarkan pajak sebanyak-banyak, tapi kan tetap nggak akan mengurangi korupsi karena bisa disuap juga orang yang mengatur pajak. Masalahnya itu, ya pegawai pajak bisa main mata. Kita sedih misalnya kasus-kasus seperti Gayus atau Pak Rafael Alun, itu terjadi di negara ini. Dan ini kan yang membuat beberapa orang kita juga berpikir, mau ngapain bayar pajak? Pajaknya aja dikorupsi. Nah, ini jadi lingkaran setan yang nggak pernah berakhir. Dia cari uang sebanyak-banyaknya nggak mau bayar pajak, tapi juga ada alasan karena, pegawai pajak begitu, nggak ada ujungnya gitu. Nah, lagi-lagi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jokowi mestinya penting buat ke depan. Revolusi mental. Ini yang rasanya perlu terus konsisten kita kerjakan. Karakter, kejujuran, cukup. Ini gak gampang nih. Dan menariknya, kita punya fondasi ideologi Pancasila yang bilang kita bangsa berketuhanan gitu. Tapi Tuhan ya Tuhan, korupsi tetap jalan gitu. Ini kan ironis sebetulnya ya. Jadi artinya mestinya dalam sistem atau gagasan demokrasi Pancasila itu ada nggak sih? Demokrasi Pancasila ada. Gagasannya. Di UGM ada. Saya pernah baca dulu Profesor Mobiarto ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Iya. Ya. Gagasan-gagasan dari para scholars itu berarti tidak terjemahkan dalam regulasi sehingga menjadi seperti ini. Iya Pak, belum operasional di tataran praktis. Jadi yang membuat korupsi susah dikendalikan di negara kita yang demokrasi ini adalah karena demokrasi kita demokrasi kapitalis. Salah satunya ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu 100%. Karena mengandaikan manusia cuma dikontrol oleh sistem juga kan salah. Kita kan sebetulnya punya agensi untuk melakukan transformasi terhadap sistem. Atau saya nggak mau ikut-ikutan korupsi deh. Bisa juga kan. Jadi ya pelaku-pelakunya, sistemnya, budayanya, ini semua menurut saya saling berkelindan membuat kenyataannya korupsi di negara ini belum lebih baik gitu. Andaikan hanya kita mengandalkan revolusi mental, berarti kan itu mulai dari nol. Dari anak-anak. Orang yang sudah seusia saya, bahkan seusia Pak Darwin ini, kalau udah terbiasa korupsi, you bilang revolusi mental itu rada susah karena udah biasa menikmati kenikmatan dari buah korupsi. Dan kalau mulai revolusi mental berarti kita tanam sekarang mungkin baru muncul anak-anak sekarang ini jadi pemimpin sekitar 40 tahun ke depan. Nah, setelah 40 tahun ini gimana? Nah, ini nggak gampang memang. Makanya saya pernah berpikir mungkin 1-2 generasi kalau mau serius dipotong. Tapi kan itu nggak mungkin. Kayak yang sekarang lagi menarik kan ya. Ada misalnya OTT. OTT Kepala SAR, Kabasarnas. Ini menurut banyak orang pukulan kuat atau termasuk korupsi untuk daerah 3T terkait dengan BTS. Itu kan luar biasa. Atau Pak Jokowi pernah bilang kalau uang bencana dikorupsi itu dihukum jerah, hukum mati. Mensos yang korup. Ini kenyataan gitu. Nah, menariknya ada yang mengusulkan, janganlah OTT itu hanya mempermalukan dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional. Di balik itu kan sebetulnya kita korup, tapi nggak mau ngaku korup, nggak usah dipermalukan, kira-kira begitu. Nah, problem kultural seperti ini menurut saya perlu kritisi kembali.
Kalau memang kita memang korupsi gitu ya dibuka saja. Sementara belum ada sistem yang membuat kita bisa meminimalisir korupsi. Pak Luhut misalnya, itu bagus gagasannya. Nggak usah OTT, lebih baik pencegahan. Daripada ditindak, dicegah. Caranya apa? Dengan e-katalog, dengan sistem supaya orang nggak bisa korupsi. Tapi sementara sistemnya belum jalan, ya OTT kayaknya diperlukan juga. Kalau nggak, orang enak-enak aja gitu, maling, lalu melenggang atau nggak ketahuan. Lah wong sudah ketahuan aja jelas-jelas masih bisa dada-dada pakai rompi orange, Pak. Kan kalau lihat kaitan antara kita warga Indonesia atau para pejabat-pejabat itu dengan korupsi dan apa yang mereka perlihatkan, apa yang terjadi sekarang ini. Kalau dilihat dari misalnya teori perkembangan moralnya James Sawyer, itu kan pada tahap pertama. Artinya ada kan orang hanya jerak kalau dihukum berat. Takut pada hukum. Jadi kelihatannya memang hukuman itu, karena lihat situasi kita sekarang, hukuman itu mungkin walaupun kita nggak mau orang dibunuh, tapi mungkin meniru gaya Cina itu perlu gitu. Perlu kali. Korupsi hukum mati. Menurut Pak Darwin gimana supaya jerah gitu loh. Dia bilang, saya korupsi sekian T, saya masuk penjara 10 tahun, potong. Saya keluar, duit gua masih banyak. Sebetulnya ada rute lain selain hukuman mati. Hukuman mati milik Tuhan. Undang-undang perampasan aset dibuat. Anda korupsi, nggak bisa membuktikan pembuktian terbalik, diambil semua uangnya. Menurut saya akan mikir 1000 kali, Pak. Buat apa saya korupsi kalau saya ketangkep, saya dimiskinkan? Ini nggak jalan. Karena di legislasinya. Kalau hukuman mati, orang masih bisa jahat nih, Pak. Kalau jahat, gua mati, anak istri gua kaya raya nanti. Namanya udah atas nama orang keluarga, bisa aja loh. Tapi kalau perampasan aset dilakukan, orang yang dihukum betul-betul disuka miskin itu miskin dalam artian sesungguhnya, nggak dapat kamar bagus, bisa jalan-jalan, mestinya sih akan mikir, hukumnya nggak ditakuti karena dia seperti macan ompong, yang ya kayaknya dihukum, tapi bisa nonton waktu itu Gayus nonton di Singapura gitu, ya nggak apa-apa deh masuk, toh bisa bebas bisa makan di restoran Padang, bisa pesen. Ini yang menurut saya hukumnya nggak betul-betul tajam. Tapi kalau undang-undang perampasan aset dilakukan, pemiskinan dikerjakan, mikir Pak orang, buat apa saya korupsi kalau benar-benar ketangkep bahaya. Tapi kan gini, ini kan lingkaran setan tadi ya, mesti kan ada undang-undang perampasan aset, tapi kan DPR nggak mau membuatnya. Karena bisa menjerat mereka juga. Ya itu. Oke. Nah, apakah kalau begitu demokrasi bukan jalan? Karena kan kita, demokrasi itu kan ujungnya kan di DPR. Seluruh aspirasi warga kan di DPR. Nah, kalau DPR-nya tidak mendengar itu, apa kita perlu pada bagian tertentu perlu menjadi negara otoriter kayak Cina begitu? Untuk bagian khusus untuk korupsi gitu loh. Dalam kehidupan bersama yang besar seperti Indonesia, dengan carut-marut dan kompleksitas masalahnya, kadang-kadang otoritarianisme diperlukan. DPR dipaksa aja, yuk bikin undang-undang sekarang. Iya. Perampasan aset. Itu masalahnya nggak demokrasi itu. Jangan suruh bos Tanya dulu bos ketua partai. Atau bosnya aja yang dipanggil. Iya, itulah masalah kita sebetulnya. Artinya itu saya bilang tadi, apakah perlu khusus korupsi, bagian korupsi kita perlu gaya otoriter. Nggak usah demokratis untuk itu, karena mesti dimatikan memang. Iya, rasanya perlu keras dari sisi itu. Karena kalau enggak kita bergerak di tempat. 8-9 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang betul-betul sebetulnya menjadi aspirasi banyak orang, ternyata dari sisi korupsi. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Ya. Seorang presiden, ya mungkin nggak tahu. Kita belum mendengar Pak Jokowi korupsi dan berharap begitu semoga tidak terlibat, ada, ya. Tapi bersih diri sendiri saja, ya, seorang pemimpin yang jujur, tidak korupsi saja tidak cukup untuk memberantas korupsi di negeri kita. Betul. Perlu tangan besi kelihatannya. Ya, banyak hal bagus, misalnya Freeport bisa diambil alih. Itu kan keberanian seorang leader. Karena sekian puluh tahun terus-menerus susah bisa diambil alih. Ada hal-hal baik sebetulnya, tapi belum cukup. Baik Pak Darwin, memang kalau ngomong korupsi ini nggak ada ujungnya nih, karena penyakit yang
udah jadi budaya kan katanya. Jadi budaya. Jadi di samping tadi kalau boleh, di samping revolusi mental itu mesti mulai dari generasi bawah, tapi rasanya undang-undang atau regulasi tentang perampasan aset misalnya, atau ketegasan penegakan hukum terhadap para koruptor itu, rasanya itu yang perlu didorong. Dan kita berharap kita memilih calon-calon kita di DPR. Negara demokrasi ini kan korupsi tantangan demokrasi. Bagaimana kita memilih calon-calon kita yang bisa mendesak agar undang-undang nggak berani menjanjikan bahwa begitu mereka terpilih, mereka dominan di DPR, mereka akan segera merumuskan undang-undang perampasan aset. Berharap begitu. Ada pesan terakhir dari Pak Darwin? Ya, korupsi sesuatu yang bisa saja hadir dalam tiap orang, termasuk diri kita. Maka dari itu, sedapat mungkin kita perlu, kalau pakai dalam bahasa kitab suci, hidup berintegritas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak melarang kita kaya, tapi bagaimana mendapat kekayaan dan untuk apa kekayaan itu yang harus kita pikirkan matang-matang sebelum diperbudak harta. Baik, terima kasih Pak Darwin dan terima kasih para sahabat atas kebersamaan dalam acara Agama Kasih Indonesia kali ini. Bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.